Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 ergonomi ingin mempresentasikan analisa ruang. Di sini kami menganalisa ruang tidur. Ruang tidur adalah tempat pada bagian rumah yang biasanya digunakan untuk tidur atau ruang untuk beristirahat. Ruang ini juga biasa digunakan untuk menyimpan dan berganti baju. Furnitur yang berada di ruang tidur umumnya berupa kasur, meja, dan lemari. Berikut foto ruangan pada saat ini. Berikut adalah layout ruang dari ruang tidur. Berikut ada data antropometri yang digunakan. Gunakan data antropometri dari kelamin perempuan berumur 16 sampai 21 tahun. Dan pada kamar tidur ini dengan jangka waktu 5 tahun ke depan. Di sini terdapat kasur dengan tampak samping dengan tinggi 65 cm dan panjang 210 meter. Tampak depan tinggi 55 dan 65 serta 130. Atas 130, toleransi 200. Lalu ada juga meja dan kursi. Untuk tinggi dari meja sendiri 70 cm dan panjangnya 100. Untuk lebarnya dan kursi mempunyai 105 cm dan lebar 46 cm serta kedalaman duduk 42 cm. Lalu dalam kamar tidur ini terdapat juga lemari. Di sini lemari ini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama tingginya 20 cm, yang kedua 46, yang ketiga 38, yang keempat 38, dan terakhir 46. Berikut tampil user saat menggunakan lemari. Lalu di kamar tidur ini juga terdapat jendela. Pada dimensi jendela dengan ukuran jendela tersebut yang terpasang pada sisi di bagian depan dari permukaan dinding memungkinkan adanya sirkulasi udara yang memadai. Dilanjut teman saya. Analisa antropometris. Ini ada lebar kasur 130 cm, kemudian panjang kasur 210 cm, tinggi kasur 65 cm, panjang kasur 210 cm sudah ergonomi karena tinggi tubuh presentil 95 tahun atau 172 cm, memakai presentil 95 tahun karena jika memakai presentil 5 tahun ketika digunakan 110 cm sudah ergonomi. Bau 95 tahun 42 cm, memakai presentil 95 tahun karena jika memakai 95 tahun ketika digunakan presentil 95 tahun tidak cukup. Tinggi kasur 65 cm belum ergonomi
Untuk posisi duduk dada, duduk dalam waktu lama karena tinggi politeia presentase 10 tahun 38 cm. Duduk di pinggir kasur dalam waktu lama dapat membuat kaki, karena jika terlalu rendah, kaki akan tertekuk, dan terlalu tinggi, kaki akan mengambang. Berikut ini untuk ukuran dari kasur. Ukuran kursi. Meja 100 cm 7 cm, panjang 5 40 cm, meja kursi 18 cm, tinggi samping kursi 10 cm, panjang kedalaman kursi 42 cm. Tinggi dudukan kursi 40 cm sudah ergonomi untuk tinggi popliteal presentase 50 tahun. Jika terlalu rendah, kaki akan tertekuk, dan jika terlalu tinggi, kaki akan mengambang. Kedalaman kursi 42 cm sudah ergonomi untuk panjang popliteal presentase 50 tahun, karena jika terlalu pendek, kaki akan tertekuk, dan jika terlalu panjang, kaki akan mengambang. Lebar kursi 46 cm sudah ergonomi, karena lebar pinggul presentase 95, memakai presentase 95 karena jika pakai presentase 5 tahun, ketika digunakan presentase 95 tidak akan cukup atau mengambang. Bisa dilanjut dengan teman saya. Berikut adalah tinggi meja 70 cm, panjang mejanya 65 cm, tinggi dudukan kursi 40 cm, jarak meja dan kursi 18 cm, tinggi sandaran kursinya 60 cm, serta panjang kedalaman kursi itu 42 cm. Jarak antara meja dan kursi 18 cm secara vertikal belum ergonomis karena pada paha presentase 25 cm, maka presentase 95 tahun karena jika pakai presentase 5 tahun ketika digunakan presentase 95 tidak cukup. Kemudian ada tinggi meja 40 cm hampir ergonomi karena tinggi dudukan kursi 40 cm ditambah dengan tinggi siku dalam posisi duduk presentase 50 tahun 24 cm adalah 64 cm. Karena jika terlalu rendah, tangan dan siku akan tertekuk, dan jika terlalu tinggi, tangan siku akan mengambang. Lanjut. Kemudian ada lemari, yaitu tinggi loker yang pertama ada 20 cm, tinggi loker kedua 66 cm, tinggi loker ketiga ada 106 cm, tinggi loker 4 itu 44 cm. Tinggi loker 1 20 cm tidak ergonomis karena masih di bawah mata mengambil 5 tahun sehingga masih mudah dalam mengambil barang di lemari. Yang kedua, tinggi loker yang kedua ada 66 cm itu sudah ergonomis karena masih di bawah tinggi mata periksa 5 tahun sehingga masih mudah dalam mengambil barang di lemari. Tinggi loker ketiga itu sekitar 106 cm sudah ergonomis karena masih di bawah tinggi mata persentase 5 tahun sehingga masih mudah dalam mengambil barang di lemari. Terus tinggi loker yang ketiga itu 106 cm belum ergonomis karena sudah di atas tinggi mata persentase 5 sehingga bisa dalam mengambil barang di lemari untuk menaruh benda yang sering digunakan, namun masih dalam jangkauan karena tinggi genggaman tangan ke atas dalam posisi berdiri itu persentase 5 tahun. Lanjut. Kemudian ada dinamis kamar tidurnya itu yang pertama dari lemari ke tempat tidurnya itu 145 cm, yang B 156 cm, yang C
125 cm, kemudian yang B antara meja belajar dan bed itu 42 cm. Satu, jarak antara lemari dan kasur itu 45 cm sudah cukup lebar untuk sirkulasi 2 orang dengan lebar masing-masing orang 60 cm. Kemudian jarak antara pintu dan kasur 156 cm sudah cukup lebar untuk sirkulasi 2 orang dengan lebar masing-masing orang 60 cm. Yang ketiga, jarak antara kursi dan kasur 125 cm sudah cukup lebar untuk sirkulasi 1 orang dengan lebar orang 60 cm. Kemudian jarak antara meja dan kasur 42 cm belum cukup lebar untuk sirkulasi 1 orang dengan lebar orang 60 cm. Kemudian akan dilanjut dengan teman saya. Untuk selanjutnya, analisis antropometri dinamis kamar tidur. Jarak antara lemari dan kasur kurang lebih 150 cm sudah cukup lebar untuk memberikan ruang sirkulasi dalam kamar tidur. Jadi, kamar tidur tidak terlihat sumpek. Yang kedua, jarak antara posisi jendela dengan pintu sekitar 350 cm memungkinkan adanya kondisi penghawaan yang baik dengan posisi mengarahkan keluar. Selanjutnya, usulan desain. Yang pertama, menurunkan tinggi kasur agar lebih nyaman saat diduduki. Yang kedua, mengurangi tinggi meja sebanyak 6 cm karena tinggi meja dikurangi, maka tinggi kursi juga harus dikurangi dengan jarak antara dudukan kursi dan meja secara vertikal yaitu 25 cm. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.